Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan hal-hal dasar tentang industri asuransi, khususnya bagi Anda para nasabah atau calon nasabah asuransi. Tentu saja Anda semua memiliki yang namanya rekening bank. Sebagai nasabah rekening bank, maka Anda hanya mengenal satu status, yaitu sebagai nasabah. Untuk menjadi nasabah bank, maka membutuhkan identitas diri Anda, baik nama, nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Nah, agak sedikit berbeda dengan industri asuransi. Kita tahu bahwa asuransi adalah sebuah industri yang sudah berdiri cukup lama, sejak tahun 1800-an, di mana tujuan berdirinya asuransi adalah memberikan satu perlindungan antara sesama peserta. Ketika peserta mengalami musibah karena tutup usia, maka peserta yang lainnya berpartisipasi untuk saling menolong dalam bentuk keuangan. Itulah sebabnya kalau kita lihat banyak perusahaan asuransi itu didirikan oleh negara-negara yang kalah perang, misalnya Jerman, Jepang, Italia, termasuk Indonesia juga yang memiliki asuransi asli dari tanah air. Nah, karena tujuannya berbeda, maka fungsinya pun juga sedikit berbeda, serupa tapi tidak sama. Ada 3 posisi yang perlu Anda perhatikan terkait dengan status Anda sebagai calon nasabah. Yang pertama adalah sebagai pemegang polis. Di sini saya akan sharingkan, saya akan tuliskan. Yang pertama adalah sebagai pemegang polis. Yang kedua adalah sebagai tertanggung. Yang ketiga adalah sebagai pembayar premi. Dan yang keempat adalah sebagai penerima manfaat. Ada 4 posisi yang perlu Anda pahami fungsi dari masing-masing. Kali ini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana kita memahami peran itu. Pemegang polis adalah orang yang membuat kontrak kerjasama dengan perusahaan asuransi. Kita tahu asuransi adalah kontrak perjanjian tertulis antara perusahaan dengan pemegang polis yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, pemegang polis dalam hal ini adalah sebagai orang yang menandatangani kontrak. Dia memiliki hak yang sedikit berbeda dengan fungsi yang lainnya. Dia wajib untuk melampirkan identitas diri dan tanda tangan, serta dalam beberapa perkembangan, maka jika kontrak perjanjian tidak menggunakan tatap muka langsung, bisa menggunakan rekaman video. Kali ini Allianz bekerja sama dengan Microsoft, tatap muka tidak langsung menggunakan aplikasi yang kita kenal dengan MS Teams. Nah, dalam industri syariah, pemegang polis bisa saya sebut sebagai peserta. Jadi kalau Anda lihat di dunia asuransi ada 2 istilah, ada 2 produk ya. Yang pertama adalah produk konvensional dan yang kedua adalah produk syariah. Nah, pemegang polis dalam hal ini adalah sama dengan peserta. Tertanggung sama dengan pihak yang tertanggung atau pihak yang dilindungi. Ya. Nah, pembayar premi adalah pembayar kontribusi dan penerima manfaat sama. Oke. Tertanggung adalah orang yang memang secara sengaja diniatkan oleh pihak pemegang polis untuk dilindungi risiko finansialnya. Pihak tertanggung wajib mencantumkan identitas diri, ikut tanda tangan, dan hubungan antara pihak
tertanggung dengan pemegang polis yang diizinkan di dalam industri asuransi adalah disebabkan karena 3 alasan. Apa saja yang dimungkinkan Anda bisa menjadikan orang lain menjadi tertanggung? Yang pertama adalah karena hubungan darah. Seperti Anda melindungi anak Anda. Ibu melindungi anaknya, suami, ayah melindungi anaknya. Yang kedua, hubungan perkawinan. Dan yang ketiga adalah hubungan ekonomi. Hubungan perkawinan antara suami dan istri. Hubungan ekonomi adalah antara pimpinan dengan bawahan. Nah, meskipun ada 3 bentuk hubungan seperti ini, tetapi jenis kemanfaatannya berbeda-beda. Pemegang polis idealnya yang memiliki hubungan keterdekatan yang kita kenal dengan insurable interest. Kalau Anda seorang ayah memiliki anak kandung yang dibuktikan oleh akte, maka Anda diizinkan oleh perusahaan asuransi melindungi kondisi anak Anda. Tetapi jika Anda tidak memiliki hubungan darah anak dengan orang tua, misalnya Anda dengan keponakan Anda, maka tidak diizinkan Anda menjadi pemegang polis atas keponakan Anda. Termasuk juga kalau misalnya Anda menjadi memiliki hubungan ekonomi. Anda atasan melindungi kondisi bawahan Anda. Tapi ingat, bawahan Anda harus bawahan yang memang resmi menjadi karyawan Anda, ada surat pengangkatannya, ada SK-nya. Jadi tidak bisa untuk orang-orang yang bekerja secara outsourcing. Mereka hubungan kontraknya tidak jelas. Nah, pemegang polis idealnya adalah wajibnya dia memiliki KTP, usianya sudah di atas 21 tahun atau sudah menikah. Memiliki alamat yang jelas, nomor yang bisa dihubungi, dan alamat email. Apa perlunya alamat email? Karena Allianz merupakan salah satu perusahaan asuransi yang mengedepankan penggunaan go green ya. Sudah tidak ada lagi yang namanya kertas ya. Sehingga Anda bisa mendapatkan salinan kontrak kerjasama dengan menggunakan elektronik tanpa harus menggunakan kertas. Ini waktunya akan sangat hemat. Dan ketika Anda sudah menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi akan memberikan masa tenggang yang kita kenal dengan cooling period. Anda mempelajari semua kontrak perjanjian tadi selama 14 hari. Jika selama 14 hari Anda mempelajari poin-poin atau klausul yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh agen Anda sebagai field underwriting atau kepanjangan tangan dari perusahaan asuransi, maka Anda boleh memutuskan perjanjian secara sepihak. Setelah lewat 21 tahun, maka Anda dianggap sudah cukup memahami isi polis dan kontrak Anda akan dianggap sah dan Anda tinggal menjalankan hak dan Anda boleh menerima tinggal menjalankan kewajiban Anda dan Anda memiliki kewajiban untuk membayar premi sampai kontrak berakhir.